Rizky Febian sama Malini mendaftarkan perkara isbat nikah di tanggal 10 Oktober 2024. Tuh daftar ya untuk isbat nikah, tapi yang daftar tuh adalah kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya siapa namanya? Markus Hadi Tanoto. Dia minta diisbatkan pernikahan. Kami nggak tahu itu, belum kami nggak. Yang jelas ada orang tersebut mengajukan isbat nikah gitu. Kalau aku sama Lini sih orangnya seperti itu ya. Kita tuh berusaha untuk jadi yang apa adanya gitu, ngejalanin yang memang harus kita jalanin, harus bisa saling mensupport satu sama lain, harus saling mengisi satu sama lain gitu. Apalagi kita kan sekarang kemarin kan udah tunangannya, jadi kedepannya juga kita harus benar-benar fokus apa yang harus kita tuju. Lini kerja tujuannya untuk apa, aku pun kerja tujuannya untuk apa. Jadi saling mengisi satu sama lain. Yang akan melaksanakan pernikahan dengan Ananda Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja yang biasa kami panggil dengan nama kesayangan Lini, putri dari Bapak Igede Suraharja dan almarhumah Umi Muhammad Seribu. Dato' Fatihah Al-Fatihah. Di hari yang berbahagia ini, Jumat 10 Mei 2024, Lini, seorang adik kecil dari kakak-kakak tercintanya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ananda Rizky Febian Andriansah bin Sutisna, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp10.050.000 dan logam mulia 20 dan 24 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Barakallahu wabarakatuh. Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal di mana? Saling pandang boleh, kalau udah sah ini saling pandang jadi pahala ya. Mau 2 jam, 2 hari nggak apa-apa, pahalanya nambah banyak. Ini Neng Lini ya. Oke, selanjutnya boleh diambil cincin untuk istri terlebih dahulu. Disematkan untuk istri di jari manis tangan kanannya. Cincin yang akan disematkan ini bukan hanya sebagai perhiasan semata, bukan hanya memperindah jari manis dari Lini, tapi tentunya sebagai simbol kesakralan dari pernikahan. Bahwa dalam suka maupun duka, Iki dan Lini akan saling menemani satu sama lain, di kala sakit maupun sehat, di kala sulit maupun bahagia.
Selanjutnya, saya persilakan dari istri menyematkan cincin ke jari manis dari suami tercinta. Cincin yang melingkar tentunya di jari manis dari Iki juga sebagai pengingat Dingin banget saat keluar Sebenarnya bukan kerja gemetar karena dimanapun tegang, karena ada kedinginan. istri yang menanti kepulangannya dan juga seperti lagu yang baru saja launching bermuara. Semoga bermuara di keabadian. Rizky Febian and Mahalini. Tepuk tangan meriah untuk pemberian kue kepada ayah tercinta dari Rizky Febian, Bapak Sutisna alias Kang Sue. Yes, Kang Sue udah tambah lagi anaknya cewek ya. Kita doain semoga cepat dapat cucu. Cheers. Sekarang saling doain pertama kali jadi suami dan istri, beda status loh, Mr. and Mrs. Oke. Waktu pandangannya penuh cinta. 3, 2, 1. Silakan. Wow. Sah, alhamdulillah. Dan kebetulan saksinya salah satunya adalah Bapak Deddy Mulyadi. Terus kehusuannya luar biasa. Iki nangisnya itu ketika memohon doa kepada bapaknya dan ibu neneknya. Ini satu hal yang pasti sangat mengharukan, dan alhamdulillah adat istiadat yang dipakai juga bisa dibilang keduanya tetap berjalan, tapi adat Sunda yang dijalankan juga, dan yang diutamakan lagi adalah pernikahannya syariat Islam, mengikuti syariat Islam, sehingga memang semuanya sudah melalui jalur yang seharusnya. Happy banget, akhirnya Mahalini dan Iki sudah
sudah menemukan cinta sejati masing-masing. Kita sebagai teman terdekat pasti mendoakan yang terbaik aja. Kalau dia happy, kita juga pasti akan ikut happy gitu ya. Doa yang penting kita doain yang baik-baik aja. Kita senang banget. Senang banget jadi saksi kebahagiaan dari Rizky dan Malini. Pokoknya kita doakan yang terbaik ya. Karena kita tahu ini adalah awal namanya sebuah pernikahan, tapi jangan mikirin yang enggak, yang jelek-jelek. Segala sesuatu disyukuri, dinikmati, kita jalani, ya kan. Cepat dapat omongan, ya pokoknya happy lah, pokoknya seneng banget. Namanya jodoh kita nggak tahu, orang jalanin sampai puluhan tahun juga kalau bukan jodoh mah ya lepas juga gitu. Yang penting tahu aturannya kayak gimana, kamu harusnya kayak gimana. Tapi kalau kamu mau jalanin itu terus ya monggo. Kita tidak mau memisahkan kebahagiaan anak, walaupun menurut orang itu katanya nggak boleh, ya kan? Ya, biarin aja gitu. Kita lihat aja lah. Tuhan itu pasti ada rencana di balik semua lah kejadian inilah gitu. Dan kita pasrahin aja sama Yang Maha Kuasa, apapun yang terjadi, yang penting kita tidak menyakitin siapapun, itu intinya. Kalau isbat nikah banyak syaratnya. Ada di website Pengadilan Agama Jakarta Selatan antara lain identitas para pihak, pemohon, termohon, kartu keluarga, akta kelahiran, terus peristiwa dia menikahnya di mana, kapan, tanggal, terus siapa yang menjadi wali, saksinya siapa, maharnya apa, terus status dari si pemohon itu sendiri, apakah bujang atau gadis, apakah jejaka atau duda, atau janda atau gadis atau perawan, itu syarat itu yang kudu dipenuhi. Tanggal 4 November 2024. Itu sidang perdananya Bu ya? Iya, sidang pertama. Lah kalau isbat nikah ya belum ada buku nikahnya. Namanya juga isbat. Kalau buku nikah yang mengeluarkan tuh adalah kantor urusan agama. Kalau pengadilan agama itu adalah yang meriksa peristiwa pernikahan yang telah lalu. Itu syaratnya terpenuhi atau tidak, rukun, syarat, masyrut, nah terpenuhi atau tidak itu di pengadilan. Kalau buku nikah urusan di KUA, kantor urusan agama. Iki sama Lini dia saling mengisi ketika sepengetahuan kan, jadi saling mengisi apapun keberadaannya dia saling support gitu loh. Jadi mungkin ada kekurangannya Lini dipahami dan dimengerti oleh itu juga sebaliknya. Dulu tidak ada istilah isbat nikah itu dalam Islam. Kenapa? Karena kalau nikah itu ya nikah aja begitu secara agama. Tapi setelah negara mengatur tentang pernikahan, maka perlu adanya sidang isbat nikah untuk apa? Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pasangan suami istri bahwa mereka itu betul-betul telah menikah secara benar. Ada walinya datang, ada saksinya datangnya saksi yang hadir di pernikahan itu waktu itu. Ketika semua persyaratan dipenuhi, maka pengadilan agama baru boleh mengeluarkan itu surat nikah. Jadi isbat nikah ini adanya istilah ini setelah pernikahan harus dicatatkan di negara. Wallahu a'lam bishawab. Ya, suasananya sangat khidmat. Akad nikahnya dilangsungkan dalam tradisi pertama dari sisi syariat menggunakan syariat Islam. Yang tentunya di dalamnya menggunakan undang-undang pokok perkawinan. Dan kemudian kan kalau di Islam itu harus ada wali ya, yang menjadi walinya langsung wali hakim. Pihak perempuan, orang tuanya menyerahkan kepada petugas kantor urusan agama. Jadi wali hakim ya kemudian menikahkannya. Dan saya tadi menjadi salah satu saksi dari kedua saksi yang ada. Saya mewakili saksi dari pihak AIK. Maharnya tadi uang 10 juta dan kemudian logam mulia ya. Berapa gram itu? Tadi itu berapa ya? 24 kalau. Saksinya, pas saksi nikah udah ada, lengkap. Malini sudah masuk Islam. Saksinya udah lengkap, ada Kang Deddy Mulyadi juga di sana. Dan ada dakwah nikahnya juga oleh Bapak Ustadz Maulana. Sudah lengkap, tapi mungkin ada kelengkapan, misalnya KTP-nya Malini karena kan belum lama ya
mualafnya mungkin prosesnya nggak sempat dibikin, mereka juga sibuk, baru mungkin isbatnya belakangan. Kita berpositif thinking aja, semuanya baik-baik saja, dan semangat buat Iki juga hal ini. Setiap ujian-ujian yang kalian hadapi, mudah-mudahan itu menjadi jembatan semakin dekat pada Allah, dan senantiasa kreatif, inovatif dalam berkarya.